Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini anak-anak sekalian? Sehat ya? Semoga kalian senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, anak-anakku sekalian, untuk hari ini kita akan belajar tentang bersuci dari hadas besar. Nah, ini sangat penting sekali bagi kita, seorang mukmin, seorang muslim harus mengetahui apa itu hadas besar, lalu bagaimana cara mensucikannya. Baik, pada kesempatan kali ini Ustadz akan menjelaskan sedikit tentang hadas besar. Baik, anak sekalian, berawal dari sebuah surat Al-Baqarah ayat 222, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Innallaha yuhibbu tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Yang artinya sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Nah, ini ada di surat Al-Baqarah ayat 222. Nah, pertanyaan buat kalian, apakah kalian sudah pernah mandi wajib? Ada yang pernah, ada yang belum ya. Baik, nanti Ustaz akan jelaskan bagaimana tata caranya, dan sebelum itu kita akan membahas dulu tentang hadas besar. Baik, anak-anak sekalian, nah, pengertian hadas ya, hadas adalah keadaan tidak suci pada seseorang sehingga terhalang baginya untuk melakukan sholat, tawaf ketika haji atau umroh, dan ibadah lainnya yang mengharuskan dalam keadaan suci. Nah, hadas ini dibagi menjadi dua, yaitu hadas kecil dan hadas besar. Nah, apa itu hadas kecil? Nah, tentu saja kalian masih ingat ya pelajaran kelas yang lalu ya. Nah, hadas kecil adalah kondisi seseorang tidak dalam keadaan wudhu karena belum wudhu ataupun batal dari wudhunya. Nah, contoh hadas kecil apa saja? Masih ingat? Nah, yang pertama buang air besar atau buang air kecil, kentut, dan lainnya yang bisa membatalkan wudhu kalian. Nah, lalu bagaimana cara bersucinya? Yaitu dengan berwudhu atau dengan tayamum jika tidak ada air. Nah, anak-anak sekalian, selanjutnya yaitu hadas besar. Apa itu hadas besar? Nah, hadas besar adalah kondisi seseorang dalam keadaan junub. Junub. Apa itu junub? Nah, junub artinya keadaan yang mengharuskan mandi wajib karena melakukan jima atau hubungan suami istri, atau keluar air mani dan sebab lainnya yang mengharuskan mandi wajib. Nah, selanjutnya macam-macam hadas besar. Nah, tentu saja kalian harus mengetahui ini apa saja. Nah, yang pertama yaitu keluar air mani. Nah, bagi anak laki-laki, keluar air mani menjadi salah satu tanda bahwa anak tersebut sedang mengalami akil balik, nah, atau kedewasaan seseorang. Karenanya kewajiban dari Allah harus dikerjakan seperti apa saja? Sholat wajib, puasa Ramadan, dan kewajiban lainnya yang jika tidak dikerjakan maka dia sudah mendapatkan dosa. Nah, sekalian, keluarnya air mani ini bagi seorang anak laki-laki biasanya terjadi pada waktu sedang bermimpi, sehingga sering disebut dengan mimpi basah. Tapi ini bukan ngompol ya, tapi ini mimpi yang mengeluarkan cairan dari kemaluan kalian, sehingga ini disebut mimpi basah. Nah, selanjutnya macam-macam hadas besar yaitu haid atau menstruasi atau datang bulan bagi seorang perempuan. Nah, haid adalah darah kotor yang keluar dari seorang wanita setiap bulannya. Nah, ini yang dialami oleh seorang perempuan atau wanita, tidak untuk laki-laki. Nah, yang lamanya ini biasanya 1 minggu. Nah, biasanya ya 1 minggu. Nah, darah yang keluar dari seorang wanita menjadi salah satu tanda baliknya anak perempuan. Nah, kalau laki-laki adalah mimpi basah, kalau perempuan datang bulan atau haid. Nah, anak sekalian,
jika keluar darah kotornya melebihi dari masa haid di setiap bulannya, maka perempuan tersebut mengalami istihadhah. Apa itu istihadhah? Istihadhah yaitu wanita yang mengeluarkan darah secara terus-menerus melebihi kebiasaan masa berlangsungnya haid. Nah, ini kalian harus mengetahuinya bagi yang perempuan. Nah, lalu ketika haid ada amalan yang dilarang bagi perempuan. Nah, apa saja? Yang pertama adalah sholat. Nah, ketika seorang perempuan sedang haid, maka tidak boleh mengerjakan sholat. Nah, dalilnya apa? Dalilnya adalah apabila datang haidmu, ditinggalkanlah sholat. Dan bila telah berlalu, mandilah kemudian sholatlah. Ini dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, bisa kalian baca sendiri ya untuk matannya, untuk hadisnya. Lalu yang kedua, apa yang tidak boleh dilakukan oleh perempuan yang sedang haid? Tadi adalah sholat, yang kedua adalah puasa. Nah, puasa ini puasa yang wajib. Nah, ketika Ramadan, ketika di bulan suci Ramadan, kok kalian yang perempuan mengalami haid, maka tidak boleh melakukan puasa. Dan kalian harus mengkodoknya atau menggantinya di hari yang lain. Berapa yang harus diganti? Sesuai dengan puasa yang kalian tinggalkan. Ini bagi perempuan loh, bukan untuk yang laki-laki. Nah, ini dalilnya jelas. Tapi kalau sholat tidak ada anjuran atau perintah untuk mengkodoknya, hanya untuk puasa saja. Oleh karena itu ketika sedang haid, maka puasanya tidak dilakukan dan diganti dengan hari yang lain. Lalu apalagi, yaitu amalan yang tidak boleh dilakukan oleh perempuan yang sedang haid, yaitu menyentuh Al-Quran. Nah, ini nggak boleh menyentuh. Nah, tapi kalau murojaah, membaca hafalan itu boleh, berzikir itu boleh. Tapi kalau menyentuh mushaf Al-Quran, maka tidak diperbolehkan. Hadisnya yaitu tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali engkau dalam keadaan suci. Nah, ini di arti hadis dari riwayat Al-Hakim. Nah, ini dalilnya. Nah, tapi kalau kalian sedang haid boleh berzikir, karena di saat seperti ini hati-hati, setan akan menggoda kalian. Oleh karena itu teruslah berzikir dan terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu masih diperbolehkan. Nah, lalu apalagi tawaf. Nah, tawaf ini juga sama, ketika kalian atau mungkin besok kita atau kalian sedang umrah atau haji. Nah, ternyata pas di sana mengalami yang namanya haid bagi yang perempuan, maka tidak boleh untuk tawaf. Nah, ini dasarnya adalah hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Lakukanlah segala sesuatu yang dilakukan orang yang berhaji selain dari melakukan tawaf di Ka'bah hingga engkau suci. Ya. Nah, itu tadi amalan yang tidak boleh dilakukan bagi perempuan yang sedang haid. Baik, Ustaz lanjutkan lagi macam-macam hadas besar. Tadi setelah haid yaitu ada nifas. Nah, apa itu nifas? Nah, ini juga bagi perempuan. Nah, nifas adalah darah yang keluar dari seorang wanita karena melahirkan atau setelah persalinan. Karena seorang perempuan yang sedang hamil atau ibu seorang yang sedang hamil, dia tidak mengalami yang namanya haid. Tapi nanti setelah melahirkan atau setelah persalinan, maka itu baru perempuan atau ibu itu atau wanita itu mengalami yang namanya nifas, yaitu yang lamanya bisa sampai 40 hari. Nah, yang terakhir, macam-macam hadas besar yang terakhir, yaitu jima, yaitu hubungan badan antara suami dan istri. Nah, ini bagi yang menikah. Maka yang belum menikah namanya zina. Hati-hati, kalian harus tahu itu. Nah, anak ustaz kalian, nah, orang yang berhadas besar, lalu bagaimana mensucikannya atau bersucinya? Dengan cara apa? Kalau hadas kecil tadi dengan berwudu, kalau hadas besar dengan mandi
wajib atau mandi besar. Nah, tapi sering disebut adalah mandi wajib. Nah, ini mandinya berbeda seperti mandi pada umumnya. Nah, bagaimana caranya mandi wajib? Nah, bisa kalian tonton video berikut ini. Tata cara mandi junub. Pertama, baca bismillah sebelum masuk kamar mandi. Kedua, tuangkan air dan cuci kedua tangan. Ketiga, ambil air dengan tangan kanan atau gayung untuk mencuci kemaluan dengan tangan kiri. Keempat, bersihkan kotoran kemaluan yang menempel pada tangan kiri dengan menggosokkannya ke lantai atau menggunakan sabun. Kelima, kumur dan hirup air ke dalam hidung, kemudian wudhu tanpa mencuci kaki karena bagian ini diakhirkan. Keenam, sela pangkal rambut dan basahi dengan air hingga membasahi seluruh kepala dan rambut. Ketujuh, siram kepala 3 kali. Kedelapan, guyur air ke seluruh badan dengan mendahulukan bagian kanan, bisa menggunakan shower. Kesembilan, pindah tempat kemudian cuci kedua kaki dan sela jari-jari kaki hingga membasahi seluruh kaki. Baik, anak-anak sekalian, kalian tadi sudah melihat tayangan tutorial cara mandi wajib. Nah, mudah kan? Tidak sulit kan? Nah, Ustadz akan mengulas sedikit, mengulang kembali. Nah, cara mandi wajib. Yang pertama adalah niat dalam hati, mengucapkan bismillahirrahmanirrahim dalam hati ya. Lalu yang kedua, mencuci kedua telapak tangan sebanyak 3 kali. Ya, setelah itu baru mencuci kemaluan. Kalau bagi perempuan bisa menggunakan kapas atau apa yang bisa untuk membersihkan. Nah, lalu setelah itu menggosok telapak tangan kiri kita. Oh ya, tadi Ustaz kelupaan. Mencuci kemaluan dengan tangan kiri ya, tidak boleh dengan tangan kanan. Nah, setelah itu menggosok telapak tangan kiri menggunakan tanah atau sabun. Kalau kita saat ini karena sudah ada sabun, cukup dengan menggunakan sabun saja, itu sudah cukup. Itu fungsinya buat apa? Membersihkan kotoran yang mungkin menempel di tangan kiri kita. Lalu setelah itu berwudu. Berwudu seperti ketika kita sholat. Nah, tadi disampaikan ada yang seperti wudu cuma untuk kakinya terakhir. Nah, setelah selesai berwudu, kita menyela-nyela pangkal rambut, kulit kepala sampai basah semuanya. Iya. Di sela-sela ambil air lalu digosok-gosokkan di kepala sampai basah semuanya. Nah, lalu menuangkan air ke kepala. Iya, dibasahi semuanya. Setelah itu baru mengguyurkan air ke seluruh tubuh. Dan ingat, dahulukan yang kanan terlebih dahulu. Nah, setelah itu terakhir yaitu mencuci kaki kalian dengan bergeser dari tempat kita berdiri. Bersihkan kaki kita di sela-sela jari dan kita bersihkan semuanya. Jangan sampai ada sela-sela di bagian tubuh kita yang tidak terkena air. Sehingga ini harus kita perhatikan semuanya, dan setelah selesai baru kalian selesai mandi wajib. Nah, seperti itu cara bersuci ketika sedang hadas besar. Nah, baik anak sekalian, cukup mudah kan? Sudah paham kan? Nah, baik. Bagi kalian yang masih bingung, masih belum paham, bisa kalian bertanya kepada Ustadz, bisa melakukan kirim pesan via WA, WhatsApp di nomor Ustadz yang nanti mungkin kalian akan bertanya dan mungkin bisa konsultasi. Nah, bisa percaya kepada Ustadz. Insya Allah Ustadz akan jawab sebisa Ustadz. Kalaupun nanti ada pertanyaan yang Ustadz belum bisa jawab, insya Allah Ustadz akan carikan jawabannya yang lebih tepat. Nah, mungkin demikian dari Ustadz. Terima kasih materi dari Ustadz. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan insya Allah mudah-mudahan kita bisa memahami ini dan bisa mengamalkan. Nah, jangan sampai kita mandi wajibnya salah ya. Hati-hati. Nah, baik. Terima kasih dari Ustadz. Demikian dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.